Selamat bergabung di channel YouTube Victorious Kids. Selamat beribadah. Shalom Victorious Kids. Apa kabar nih hari ini? Yang pasti luar biasa, antusias. yes. Itu dia. Gitu ya? Wah, masih liburan nih Tante Mecen. Iya, Tante Mecen gak liburan? liburan. Oh liburan juga? Iya, liburan. Ini kan kita lagi rekaman sih Diana. Rekaman ya? Iya. Aslinya di mana? Aslinya di mana? Aslinya saya lagi ada di mana ya? Lagi jalan-jalan, adik-adik juga jangan-jangan belum pada pulang Refreshing nih. setiap hari kan. Oh iya ya. Iya, kita udah Mau mau liburan jalan-jalan. panjang ya. Tapi walaupun kita sedang liburan, kita tahu hari ini hari Sabat ya. Iya, Kita kita mau- tetap beribadah. Yes, kita tetap beribadah, kita tetap mengutamakan Tuhan. Amin. Amin. Yuk, kita memulai ibadah kita pagi hari ini. Adik-adik boleh siapkan hati, boleh siapkan pikirannya. Kita sama-sama mau nyanyikan pujian bagi Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Pagi hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia Allah yang luar biasa. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan.
pintumu dan kau bukakan. Thank you Jesus. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Yuk sama-sama kita mau berdoa, kita mau siapkan sikap kita yang baik kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur. Kami bersyukur karena kami memiliki memiliki Engkau, Allah yang selalu ada yang selalu bersama-sama bersama-sama dengan kami. dengan kami. Dan saat ini dimanapun kami berada, kami bersyukur kalau hari ini kami bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Dan sebentar kami mau menyanyikan pujian dan penyembahan hanya bagi Engkau. Biarlah rohmu yang manis akan selalu memimpin dan menyertai kami saat kami beribadah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji Tuhan lebih lagi. Yang siap sama-sama kita bilang amin. Yes. Hari ini kita mau mengucap syukur nih Tante Mecen. Iya dong, Ya, pasti. Kalau adik-adik mungkin ada di luar kota atau di rumah ya, kita tetap bersyukur ya. Amin. Kalau hari ini tetap hari yang baik. Yang baik, Ya. amin. Yuk, walaupun kita mungkin gak pergi kemana-mana, jangan bersusah hati ya. Tetap Ya. bersuka cita. Tetap bersuka cita senantiasa. Mengikuti ibadah. Puji Tuhan. Yuk, kita mau mengingat kebaikan Tuhan. Yuk sama-sama kita makin berdiri ya. Pakai gerakan ya adik-adik. Setinggi-tingginya langit lompat, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan jongkok, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Ayo lagi. Tinggi-tingginya langit lompat, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan jongkok, lebih dalam kasih Yesusku. Mana tangannya? Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi ya. Tinggi-tingginya langit mana? Lebih tinggi kasih Yesusku. Dalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Mana tangannya? Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya.
about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about Deep, deep down, down, deep down in my heart. lagi. I love you Jesus. Deep down. Deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down in my Ke heart. kanan. Think about Deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Aku tresno Yesus. Aku tresno Yesus. Jero, jero, jero banget. Aku tresno Yesus. Jero, jero, jero banget. Tresnoku jer, jer, ro, ro. Jero, jero, jero banget. Tresnoku jer, jer, ro, ro. Jero, jero, jero banget. Tresnoku jer, jer, ro, ro. jero 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 banget. Tresnoku jer, Jer, ro, ro. jero 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 banget. Jero 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 banget. Jero 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 banget. Yeay. Luar biasa Tante Mejan, lihat tuh. Anak-anak semua juga ikutin gerakan kita Iya. loh. Kita Luar mau semakin biasa. mengasihi Tuhan. Yes, Victorious Kids memang paling Yahoo. Yahoo. Oke, capek ya? Kita lanjut. Tak dulu dong. Lanjut. Oh, Sabar, ambil napas. ambil napas dulu. Habis jero, jero, jero. Habis Habis lompat-lompat. lompat, Ya. lompat. Waduh. Luar Oke. biasa. Itu namanya kita bernyanyi sambil berolahraga. Yes, ya. Iya. Itu namanya kita juga bernyanyi dengan sepenuh hati. Ya. Kita kasih yang terbaik buat Tuhan. Diana, latihan badan ini terbatas gunanya. Tetapi memuji Tuhan luar biasa. Yes, amin. Ya, selain kita sehat, badan kita juga sehat. Iman kita Amin. ya. Sehat jasmani dan Rohani. rohani. Ya adik-adik boleh minum dulu, boleh minum. Saking cicinya pada bawel ya. Minum dulu boleh ya. Jangan pada bingung ya. Iya. Minum dulu boleh. Udah siap minum, udah diminum semua, boleh siapin persembahan kita. Persembahannya gimana Tante Mechen? Kita, Sama ya? Iya. Ya QRIS ya. Udah lama kan nih kita kemarin kan kita udah pakai scan QRIS juga Betul. yang ibadah Minggu online. lalu ya. Sekarang juga bisa pakai scan QRIS lagi. Jangan lupa kodenya 8 ya. Oke, udah siap semuanya? Siap. Oke, yuk kita doa yuk sebelum kita memberi. Yuk. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Terima kasih buat kebaikan-Mu kebaikan-Mu di dalam hidup hidup kami. Dan Dan sebentar sebentar kami mau memberi persembahan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati kedua orang tua kami. Terima kasih jika Tuhan selalu memelihara keluarga kami. Dan biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu melalui Victorious Kids. Terima kasih Tuhan. Kami siap memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Amin. Yuk, sambil memberi kita juga sambil bernyanyi buat Tuhan. Victorious Kids paling Yahud, anak-anak imut-imut, pujiannya girang-girang firman Tuhan. Oke, punya Victorious Kids paling Yahud lagi. Victorious Kids paling Yahud, anak-anaknya imut-imut, pujiannya girang-girang firman Tuhan. Oke, punya Victorious Kids
paling Yahud. Sekali lagi. Victorious Kids paling Yahud. Anak-anaknya imut-imut. Pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Victorious Kids paling Yahud. Victorious Kids paling Yahud. Victorious Kids paling Yahud. Amin. Amin. Tuhan sumber segalanya dalam kehidupan kita yang akan memberkati persembahan adik-adik Amin. berkali-kali lipat. Oke. Habis ini mau ngapain lagi Tante Mecan? Dengar firman Tuhan Dengar dong. firman Tuhan ya. Belum selesai ya? Iya, belum selesai Oke. ibadahnya. Masih ada satu, yaitu mendengarkan firman Tuhan. Oke, hari ini kita mau siapin hati kita siapin pikiran kita. Yuk sebelum itu kita naikkan pujian, sama-sama kita bernyanyi ya adik-adik. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku melakukan firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Yuk kita buka hati kita pagi hari ini. Kita mau dengar firman Tuhan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku melakukan firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Panggil dia Roh Kudus. Roh Kudus yang manis, tolong aku melakukan firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku melakukan firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Tante Mecan boleh pimpin kita di dalam doa. Mari anak-anak, kita mau berdoa ya. Ambil sikap yang baik untuk berdoa. Kita bangkit berdiri, semuanya posisinya siap. Tuhan Yesus yang Tuhan baik, Yesus yang baik, terima kasih. terima kasih. Kiranya puji-pujian Puji-pujian yang sudah kami naikkan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah itu menjadi dupa yang harum
di hadapan di hadapan Tuhan. Biarlah pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terimalah persembahan pujian yang kami berikan bagi Tuhan. Terimalah persembahan kami yang kami berikan dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami mau buka hati kami, pikiran kami untuk kami menerima firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan dapat kami mengerti, kami simpan di dalam hati kami, dan kami lakukan di dalam hidup kami. Urapi kami yang mendengarkan firman Tuhan. Urapi Cici Sisi yang menyampaikan firman Tuhan, supaya kami semua diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Shalom Victorious Kids. Apa kabar hari ini? Dahsyat. Yes. Wah, biasanya Cisisi nih kalau bawain firman Tuhan nih pasti ada hello everybody, how are you? Hello everybody, how are you? I'm fine, very good. Wah, puji Tuhan nih, semuanya tetap antusias meskipun kita beribadahnya dengan online. Oke, firman Tuhan kita hari ini temanya adalah twing. Tolong dibantu. Nah, apa tuh? Ayub percaya kepada Tuhan. Kita sudah masuk ke dalam tokoh Alkitab yang baru, yaitu tentang Ayub. Kehidupan Ayub ini sangat luar biasa. Mungkin ada di antara adik-adik yang sudah tahu atau bahkan sudah lupa, nggak apa-apa ya. Kita belajar lagi, karena apa? Karena firman Tuhan itu selalu fresh, selalu baru untuk setiap kita dan selalu mengingatkan kepada kita. Oke? Sebelum kita lebih lanjut, kita sama-sama ingin menyaksikan film tentang Ayub dulu ya. Oke, yuk kita nonton bareng-bareng. Aku membawa kalian bertemu seseorang yang kehilangan semua yang ia miliki, di mana imannya pada Tuhan sedang diuji. Ada apa ini? Hati-hati! Oh tidak! Aku mengalami minggu yang buruk, Tuan. Jangan macam-macam dengan aku. Kismu, perlindungan baja! 5.000 lembu Ayub dicuri. Kasihan. Dan sekarang kelihatannya mendung dengan hujan api. Ya ampun, minggu ini adalah minggu yang paling buruk. Oh, Chris! Coba kupikir, persetujuanku dengan Tuhan adalah tidak melukai Ayub, tapi dia tidak berkata mengenai anak-anaknya.
Sepertinya ini jarak yang aman dari... Hah? Apa ini? Apa yang sedang terjadi? Pembuluh sedang membajak dan keledai-keledai sedang makan. Para pencuri menyerang dan mencuri mereka. Juga membunuh para pekerja dengan pedang. Dan hanya aku sendiri yang selamat. Tuhan, api dari Tuhan turun dari langit dan membakar domba-domba dan para pekerja dan menghabisi mereka semuanya, Tuhan. 3 kelompok orang Kasdi menyerang dan mencuri unta-unta Tuanku. Semua pekerja Tuanku dibunuh dan hanya aku yang Anak-anak Tuanku sedang berpesta di rumah anak tertua Tuanku. Tiba-tiba angin bertiup kencang dari padang belantara dan menghantam rumah itu. Rumah itu roboh. Semua anak Tuanku meninggal. Hanya aku yang selamat untuk memberitahu Tuanku. Mengapa semua ini terjadi? Tuhanlah yang memberi dan Tuhanlah yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Seharusnya dia marah pada Tuhan atas apa yang terjadi, tapi dia malah memujinya. Hancur, babak belur dan terkepung. Maaf Tuhan, karena aku akan memenangkan tantangan ini. Adakah yang bisa diberikan kepada pelancong yang lelah ini? Sayangnya tuanku sedang berduka dan telah kehilangan semua yang ia miliki, bahkan hampir seluruh isi keluarganya. Benarkah itu? Ia kehilangan segalanya dalam satu hari. Keluarganya, kekayaannya. Maksudku, aku melalui hal buruk. Benar-benar buruk. Tuhan mengizinkan itu terjadi? Oh, teganya Tuhan melakukan itu. Ayub pasti benci sekali kepada Tuhan. Itu bagian yang luar biasanya. Dengan semua yang terjadi, ia masih memuji Tuhan. Tidak mungkin, tak seorang pun telah kehilangan kekayaan, keluarga, segalanya di dunia ini, tapi tidak menyalahkan Tuhan dan bertanya kenapa. Tuhan, Ayub akan menyangkalmu. Dari mana saja kau? Kesana kemari menjelajah bumi dan bolak-balik masuk ke dalamnya. Apa kau lihat hambaku Ayub? Tidak seorang pun seperti dia di bumi. Tidak bersalah dan seorang yang benar. Dan ia menjaga integritasnya. Kulit ganti kulit. Ya, semua yang dimiliki akan direlakan demi nyawanya. Tidak ada kesakitan selain yang daripadamu. Manusia akan melakukan apapun untuk hidup. Coba rusak tubuhnya dengan rasa sakit. Pasti ia akan mengutuk engkau. Apa? Mengutuk? Bagaimana mungkin? Tuhan akan membiarkan dia melakukan ini? Oh, tidak. Baiklah, ia ada di tanganmu. Tapi jangan ambil nyawanya. Ya! Ayub akan merasa sangat kesakitan sampai ia akhirnya mengutuk Tuhan karena membiarkannya hidup. Aduh, apa itu? Apa itu? Apa yang terjadi? Tuanku Ayub, apa yang terjadi? Ada apa? Apa yang terjadi? Apa? Penderitaan. Suara yang sangat indah. Dosa apa yang sudah kau lakukan? Ia terlihat mengerikan.
Masihkah kau teguh dengan integritasmu? Kutuklah Tuhan dan matilah. Kau berbicara seperti perempuan bodoh. Apakah kita hanya menerima yang baik dari Tuhan dan tidak menerima yang buruk? Apa yang harus dilakukan untuk menghancurkan iman orang ini? Apakah seorang terbukti tidak bersalah karena banyak orang yang mempertahankan keadilan? Aku diam, sementara mereka yang mendapatkan kesalahan dan menolak Tuhan. Harusnya semua hal yang sama. Namun Tuhan menghancurkan mereka. Bayangkan betapa bahagianya orang yang diuji Tuhan. Jangan acuhkan didikannya ketika kamu berdosa. Baik sekali teman-teman Ayub datang menjenguknya. Iya sih, tapi dengan teman seperti itu, siapa yang butuh musuh? Berhenti mencari kesalahanku karena aku tidak bersalah. Kalian pikir aku bohong? Kau pikir aku tidak tahu bedanya benar dan salah? Dia membuat anak-anakmu membayar kesalahan mereka. Jadi kenapa kau tidak datang padanya dan mulai hidup benar? Kita tahu Tuhan tidak menolak seorang yang benar atau menolong pendosa. Serahkan hatimu kepada Tuhan, berdoa kepadanya, dan tinggalkan dosamu. Kau hanya perlu bertobat. Menurutmu, apakah semua hal buruk yang terjadi padaku karena itu, Joy? Karena aku melakukan kesalahan? Aku tahu semuanya seperti kalian. Kalian tidak lebih baik dariku. Dan aku akan bicara langsung kepada yang kuasa. Aku akan berdebat dengannya tentang keadaanku. Sementara kalian menodai aku dengan kebohongan. Ini aneh. Kami berusaha berbicara padamu dan membuatmu sadar, Ayub. Sebagai seorang dokter, kau omong kosong. Lebih baik kalian diam karena itu hal paling bijak yang bisa kalian lakukan. Apa maksudmu? Sudahlah, Ayub tidak mau mendengarkan. Seharusnya kita tidak datang. Oh Tuhan, kabulkan dua hal ini dan aku siap menghadapmu. Angkatlah tanganmu yang berat daripadaku dan jangan menakutkan aku dengan hadiratmu yang luar biasa. Sekarang bertanyalah padaku dan aku akan menjawab. Atau biarkan aku berbicara padamu dan jawablah. Katakan apakah kesalahan yang kubuat. Ayub, dengan semua hal buruk yang terjadi, kamu masih percaya ada Tuhan yang menjagamu? Aku harap kata-kataku dapat ditulis atau dipahat di sebuah batu. Karena aku tahu penebusku hidup dan ia akan ada sampai akhir dunia ini. Tubuhku akan hancur, tapi setelah ini aku akan melihat Tuhan. Ya, aku akan melihatnya dengan mataku dan akan terkagum dalam pikiranku. Kau mengingatkan aku pada kakekku. Dia punya keyakinan sepertimu. Memberikan nasihat kepadanya. Tapi jelas dia pasti berdosa. Jadi ia seharusnya minta pengampunan Tuhan. Kalian tidak berpamitan dengan Ayub? Sampaikan itu untuk kami. Jika aku Ayub, aku akan unfollow mereka. Ada apa? Sepertinya teman-teman Ayub pergi. Yang mereka berkata bahwa Ayub bersalah dan Tuhan sedang menghukumnya. Tapi Ayub tetap berkata ia tidak bersalah. Dan sekarang... Ya ampun, hari sialnya masih berlanjut. Sekarang ia pasti akan disambar petir. Aksinya tidak memakai topi. Jika saja ada yang percaya padaku,
Biarkan yang berkuasa menjawabku. Mengapa kau berbicara banyak sementara kau tahu sedikit? Sekarang bersiaplah menghadap aku. Apa kau bisa menjawab pertanyaanku? Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Siapakah yang menetapkan ukurannya? Atas apa sendi-sendinya ditancapkan? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama? Siapa yang membendung laut dengan pintu ketika membuat keluar dari rahim? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya, aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintu. Akulah Tuhan yang berkuasa, tapi kau berpikir bahwa aku salah. Sekarang kau harus menjawabku. Aku tahu kau dapat melakukan apapun dan tidak ada yang bisa menghentikanmu. Kau bertanya siapa yang mempertanyakan hikmatku dalam kebodohannya. Itu aku. Dan aku bertanya hal yang tidak aku ketahui. Hal yang terlalu menakjubkan untukku. Sebelumnya aku hanya mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku telah melihat engkau. Aku ambil kembali semua yang kukatakan dan aku duduk dalam debu sebagai bukti pertobatanku. Angin topan ini mengarah ke Elifas, Bildad, dan Zofar. Apa itu? Murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah pada hambaku Ayub. Lalu persembahkan semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah, hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, supaya aku tidak melakukan aniaya atas kebodohanmu. Ayub! Kami akan berdoa bersamamu. Ayub tidak pernah kehilangan imannya kepada Tuhan. Ayo, kami salah. kami. Tuhan meminta kami memberikan korban bersamamu. Tolong ampuni kami. Tolong kami, Ayub. Di dunia banyak pencobaan dan kedukaan, tapi kuatkan hatimu, karena aku telah mengalahkan dunia. Chris, itu Iggy. Tangkap dia, Gis. Ah. Haha. Oh, wow, Gizmo. Sepertinya hari sudah mulai semakin baik. Iya, mungkin aku belajar dari iman Ayub ketika keadaan buruk terjadi padaku. Dan tidak hanya itu. Apa maksudmu? Ada hal kecil lain yang Ayub ajarkan padaku. Aku tahu bahwa penebusku hidup dan dia akan ada sampai akhir dunia ini. Tubuhku akan hancur, tapi setelah itu aku akan melihat Tuhan. Iya, aku akan melihatnya dengan mataku, dan aku akan terkagum dalam pikiranku. Setelah Ayub berdoa untuk teman-temannya, Tuhan memulihkan keadaannya.
Bahkan Tuhan memberikan kekayaan 2 kali lebih banyak dari sebelumnya. Ia juga memberikan Ayub 7 orang putra dan 3 orang putri. Di seluruh negeri tidak ada seorang wanita pun yang sebaik putri-putri Ayub. Dan Ayub hidup 140 tahun setelah itu, menyaksikan 4 generasi keturunan dari anak-anaknya dan cucu-cucunya. Lalu ia meninggal, seorang yang hidupnya panjang dan penuh arti. Ya, gimana adik-adik? Setelah menyaksikan pemutaran film tentang Ayub, waduh, luar biasa banget ya yang dialami oleh Ayub itu ya. Benar-benar kasihan banget. Dalam 1 hari saja Ayub itu kehilangan banyak hal yang berharga. Dia kehilangan apa? Dia kehilangan harta benda, dia kehilangan kekayaan, apalagi bahkan dia kehilangan keluarganya. Dia kehilangan segalanya hanya dalam 1 hari saja. Adik-adik, bisa saja ya kehidupan kita itu sama seperti Ayub. Seperti yang dialami oleh Chris tadi ya. Adik-adik juga melihat Chris ya. Chris bahkan mengatakan dia mengalami hari yang terburuk dalam hidupnya. Dalam 1 hari dia kehilangan A, dia kehilangan B. Bahkan dia kehilangan grandpanya, kakeknya yang mungkin paling dia sayang. Keluarga yang dia kasihi. Dia kehidupannya sama seperti Ayub. Mungkin kita juga pernah ngerasain ya, kita kehilangan hal yang berharga, kita kehilangan sesuatu hal yang berharga. Atau nih ada hal buruk yang menimpa kita. Kita sama-sama belajar dari Ayub ya. Kita lihat tadi bahwa si iblis itu datang, dia minta izin, dia bilangnya apa? Gak mungkin Tuhan Ayub itu bisa berbuat tidak saleh, padahal Ayub itu terkenal adalah orang yang paling saleh pada zamannya. Ayub tuh pasti saleh, kata si iblis. Karena apa? Tuhan manjakan dia dengan kekayaan, Tuhan manjakan dia dengan anak-anak yang baik, Tuhan manjakan dia dengan anak-anak yang cantik, yang ganteng, Tuhan manjakan dia dengan budak-budak dan ternak-ternak yang banyak. Mana mungkin dia tidak saleh? Pasti dia saleh lah karena Tuhan kasih segalanya buat dia. Sampai akhirnya apa? Tuhan izinkan Ayub kehilangan semuanya. Supaya apa? Supaya seluruh dunia tahu bahwa Ayub saleh itu bukan karena harta, bukan karena kekayaan, bukan karena anak-anaknya yang cantik atau ganteng, tapi karena dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Buktinya tadi kita lihat jelas ya, dalam 1 hari saja Ayub kehilangan segalanya. Apakah dia mengutuk Tuhan? Tidak, sama sekali tidak. Bahkan Ayub mengatakan satu hal yang luar biasa. Dia bilang apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dia tetap memuji Tuhannya. Adik-adik, dari sini kita belajar ya. Mungkin ada hal buruk terjadi pada hidup kita. Keadaan, situasi tidak mendukung kita. Apa yang kita mau gak bisa kita dapat. Apa yang kita inginkan gak bisa kita dapat. Belajar dari Ayub, tetap memuji Tuhan. Kita tahu Tuhan pasti kasih yang terbaik. Bahkan istrinya Ayub saja mengatakan, "Hei, ayo kutuki Tuhanmu, kutuki Tuhanmu." Tapi Ayub bilang apa? Diam engkau apa? Perempuan gila. Dia anggap istrinya gila, suruh Ayub mengutuki Tuhan. Sahabat-sahabatnya pun seperti itu. Tapi apakah Ayub melakukannya? Ayub tidak melakukannya. Dia tetap memuji Tuhan. Dia tetap berkata bahwa Tuhan itu baik. Terus setelah itu si iblis tidak tinggal diam. Dia datang lagi kepada Ayub, kepada Tuhan. Dia bilang apa? Ya, harta kekayaan mah bisa dicari, semua bisa dicari. Coba dong aku sentuh tubuhnya, katanya. Ayub memang kehilangan segalanya, tapi Ayub masih punya tubuh yang sehat. Sampai dibilang mau menyentuh tubuhnya, mau menyentuh jasmaninya. Tapi Tuhan izinkan gak? Tuhan izinkan. Bahkan Tuhan bilangnya apa? Boleh kau sentuh Ayub, tapi jangan kau ambil nyawanya. Akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Tadi adik-adik lihat ya, Ayub tuh di badannya ada apa tuh? Aduh, bentol-bentolnya tuh gatel.
Siapa yang di sini pernah alergi? Nah, semuanya angkat tangan. Siapa yang di sini badannya pernah gatel-gatel? Semuanya angkat tangan lagi. Siapa yang di sini pernah digigit nyamuk tapi enggak gatel? Digigit nyamuk pasti gatel gak? Gatel. Itu banyak. Seperti bisul, dibilangnya bara. Sampai nih ya, sampai Ayub itu ngegaruknya mesti pakai beling. Bayangin aja, beling tajam gak? Kalau kena badan itu bisa luka gak? Itu mah kalau Cisisi bayangin ya, kayaknya si Ayub tuh udah gak bisa sampai bedain deh. Mana gatel, mana sakit. Semuanya digaruk-garuk-garuk sampai bentol-bentol satu badan. Yang dia alami penderitaannya luar biasa. Luar biasa banget. Kehilangan harta, kehilangan ternak, kehilangan keluarga, bahkan sekarang dia hampir kehilangan kesehatan tubuhnya. Garuk-garuk satu badan, bukan cuma di tangan doang loh, tapi satu badan. Adik-adik tadi lihat semuanya bentol-bentol. Tapi sikap hati Ayub yang perlu kita pelajari, yang perlu kita ikuti, yang perlu kita teladani. Apakah Ayub membenci Tuhan Yesus? Tidak. Apakah dia mengutuki Tuhan Yesus? Enggak, dia tetap memuji Tuhan. Hebat Ayub ini. Jadi adik-adik, semuanya kita belajar dari Ayub ya. Mungkin saat ini ada adik-adik yang kecil yang mungkin belum mengalami penderitaan seperti Ayub. Kalau bisa jangan deh Tuhan penderitaan seperti Ayub. Tapi kita mengalami penderitaan dalam hal lain. Entah nilai pelajaran kita jelek kah, entah kita ada masalah keluarga kah, atau masalah bersama dengan teman-teman kah, atau nih kita menuju dewasa nanti nih. Ini pembekalan buat kita. Kita akan mengalami yang namanya masalah. Keadaan gak selalu berpihak kepada kita. Ingat cerita ini, ingat kisah Ayub, belajar dari Ayub. Yaitu apa? Ayub percaya kepada Tuhan. Dia tahu penderitaan yang dia alami adalah penderitaan yang biasa. Penderitaan ini gak akan membinasakan dia. Kita belajar untuk selalu mengucap syukur. Kita belajar untuk selalu memuji Tuhan. Kita belajar untuk selalu berkata bahwa Tuhan Yesus itu apa? Baik, betul banget. Ingat ya, penderitaan yang kita alami ini memang kadang Tuhan izinkan. Seperti Ayub diizinkan oleh Tuhan, kenapa? Karena Tuhan tuh sudah kenal kita. Dia tahu nih, oh Sisi mah kalaupun dikasih masalah, dia pasti akan tetap menjadi anak yang saleh. Wah, amin. Anak-anak Victorious Kids juga sama ya. Meskipun Tuhan kasih penderitaan, Tuhan izinkan kasih ujian yang berat, Tuhan sudah tahu. Anak-anak Victorious Kids pasti akan menjadi anak-anak yang saleh. Anak-anak yang setia, tetap memuji Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, tetap jadi anak yang baik ya. Ayo kita mau belajar seperti Ayub. Nah ini akan ada super kebenaran. Nah kita mau ngomongin bareng-bareng ya super kebenarannya ya. 1, 2, 3. Super kebenaran. Saat penderitaan datang, aku dapat mempercayai Tuhan. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Super kebenaran. Saat penderitaan datang, aku dapat mempercayai Tuhan. Ingat baik-baik ya, saat penderitaan datang, hal yang gak enak datang, aku dapat mempercayai Tuhan. Datang sama Tuhan, berdoa kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Lanjut, kita mau super ayat. Nah, ayat firman Tuhan kita hari ini terambil dari Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Aduh jadi susah. Tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Di sini dikatakan kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Itu artinya Tuhan sesungguhnya sudah mengalahkan dunia. Berarti tidak ada masalah yang lebih besar yang tidak bisa kita tanggung. Kuatkanlah hatimu, jangan mudah
menyerah ya. Kalau yang minggu-minggu lalu tuh GCC ada ajarin di kelas kecil tuh, apapun yang terjadi tetap apa? Keep going, keep going, keep going. Nah, belajar dari Paulus, belajar juga dari Ayub. Keep going, apapun yang terjadi keep going. Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita. Oke, firman Tuhan kita hari ini sudah selesai. Nah, biar firman ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Yuk sama-sama kita mau bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan yang mengajarkan kepada setiap kami bahwa dalam setiap kondisi apapun, meskipun dalam kondisi yang buruk, yang membuat kami sangat menderita, biarlah setiap kami boleh terus percaya kepada Tuhan. Tuhan dengan roh-Mu yang kudus mampukan setiap kami untuk bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Sehingga hidup kami semakin hari bukan hanya semakin melekat kepada Tuhan, tapi hidup kami boleh semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Ajar kepada kami ya Tuhan, untuk setiap kami bisa selalu bersyukur, memuji Tuhan, bahkan percaya kepada Tuhan. Meskipun keadaan di sekitar kami itu tidak enak buat kami, ajar kami untuk selalu percaya bahwa Tuhan Yesus baik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biar kiranya Tuhan, ibadah kami hari ini juga boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan juga saat ini kami berdoa, biar kiranya Tuhan di minggu yang akan datang, setiap kami boleh datang beribadah ke rumah Tuhan bersama-sama lagi, berkumpul, bersekutu, memuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari setiap anak-anak Tuhan, kita mau angkat tangan kita di hadapan Tuhan, kita mau terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dimanapun engkau berada, jadilah saksinya Tuhan. Biar kiranya engkau menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan, sehingga hidupmu boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima berkat Tuhan dengan ucapan syukur dan dengan sukacita. Dan sama-sama kita mau katakan, amin. Goodbye to you, goodbye to you, goodbye everybody, goodbye to you. Bilang ya, I love you ya. I love you, you love me. God bless you. Oh ya, satu lagi GCC lupa ya, minggu depan ibadah kita sudah kembali onsite ya. Jadi kita akan bertemu kembali di GBI Ketapang Utara. See you next week, happy Sunday, God bless. Baru saja kita menyaksikan channel YouTube Victorious Kids. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.